Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Zola Krianov dari kelas Teknik Informatika 1 dengan NIM 1452324. Pada kesempatan presentasi kali ini, saya akan melakukan analisa mencakup pemeriksaan lalu lintas jaringan menggunakan tools WireSec dan TREX, mulai dari gambaran umum data, analisa temporal, komposisi protokol, hingga kesimpulan dan rekomendasi baik. Langsung saya mulai per slide pertama. Di sini analisa forensik jaringan dengan kasus berkat tangkapan yang saya lakukan dilakukan pada tanggal 11 Juni 2026 berdurasi 3 menit 24 detik, menangkap 49.436 paket dengan total ukuran 46 MB. Lalu saya mengambil melalui antarmuka Wi-Fi pada Windows 11 menggunakan Dumcat atau WireSec. Dan seluruh temuan dalam laporan ini disusun berdasarkan pemeriksaan paket menggunakan WireSec. Dan selanjutnya pada gambaran umum itu melalui dengan kunci 49.43 paket 46 MB, data durasi 204 detik dengan rata-rata throughput 226 KB. Berlangsung dari pukul 9.05.43 detik hingga 9.09.08, dijalankan di Windows 11 dengan perangkat Intel Core 5 i12.0U melalui antarmuka Wi-Fi sampai paket tidak selalu berurutan. Ini wajar terjadi pada capture Wi-Fi. Lalu ini temuan utamanya itu 97,8% volume data berasal dari satu aliran UDP enskripsi antarmuka host lokal, dan yang kedua trafik aplikasi internal didominasi oleh WhatsApp desktop, dan yang ketiga ditemukan 6 plus perangkat lain aktif di jaringan Wi-Fi yang sama, dan yang terakhir tidak ditemukan indikasi command and control atau eksfiltrasi data. Slide selanjutnya, analisis temporal, yaitu timeline volume trafiknya. Pada timeline ini menunjukkan throughput KB setiap interval 10 detik dari awal hingga akhir capture. Lalu pada detik 10 detik KB pada detik 0 sampai 40 detik trafik masih rendah berkisar 700 KB. Ini adalah fase negosiasi awal seperti DHCP, DNS atau STUN. Setelah detik ke-40 trafik melonjak drastis ke sekitar 2,7 MB per 10 detik dan bertahan stabil selama 160 detik. Pada pola trafik yang stabil dan berkelanjutan seperti ini adalah ciri khas sesi media real time antar video, bukan transfer file singkat atau pola eksfiltrasi data yang bisa bersifat bursty atau naik turun tiba-tiba. Lalu yang selanjutnya, komposisi protokol. Pada saat yang ini, dari seluruh volume data 97,8% berasal dari satu aliran UDP besar yang tak teridentifikasi, sisanya hanya 2,2% yang berasal dari protokol lain. Lalu yang kedua,
yang terinci porsi 2,2% tersebut dikombinasi oleh Quick 617 KB dan TLS 111 KB diikuti dengan MDNS, STUN, DNS, dan DHCP dalam jumlah kecil. Quick dan TLS adalah protokol milik layanan seperti Google dan Spotify, sedangkan MDNS atau STUN atau DNS atau DHCP adalah traffic control dan discovery jaringan yang normal dan tidak mencurigakan. Lalu pada saat yang ini, percakapan jaringan itu menampilkan was eksternal dengan volume trafik tertinggi di luar aliran LAN dominan, lalu IP teratas yang seluruhnya terkait WhatsApp, server pesan, media, dan drone relay dengan volume tertinggi mencapai 783 KB. Aliran LAN internal 192.168.0.160 sampai dengan 192.168.0.101 tidak ditampilkan di sini. Di volumenya 44 MB jauh melebihi skala trafik ini dan dibahas terpisah. Yang kedua, di antara host eksternal WhatsApp dominasi 85% dari 1,5 MB konsisten dengan menggunakan WhatsApp desktop atau web aktif. Trafik Google dan Microsoft bervolume kecil dan bersifat telemetris atau sinkronasi latar belakang, bukan transfer data aktif. Lalu, pada inventaris jaringan, perangkat teridentifikasi di LAN. Pada tabel ini, merangkum seluruh perangkat yang terdeteksi di jaringan lokal selama sesi capture berlangsung. Ada beberapa baris penting. Yang pertama, 192.168.0.1 adalah gateway atau router sekaligus server DHCP, dan yang kedua itu 192.168.0.160 adalah laptop yang digunakan untuk melakukan capture ini sendiri, dan yang ketiga 192.168.0.101 adalah peer dari aliran UDP dominan dengan MAC address yang bersifat acak. Indikasi perangkat mobile dengan fitur privasi MAC aktif sehingga jenis perangkatnya tidak bisa dipastikan, dan yang terakhir itu perangkat lain seperti desktop, PC Windows, dan real-time ponsel Android juga terdeteksi. Beberapa IP tambahan terdeteksi hanya melalui MDNS atau SSDP tanpa aktivitas data signifikan. Kesimpulannya itu, pada slide ini, total jaringan itu ada 7 host aktif teramati di jaringan yang sama selama periode capture. Dan yang selanjutnya pada slide, identifikasi aplikasi atau layanan dominan eksternal terdeteksi itu mengidentifikasi layanan eksternal berdasarkan domain yang muncul dalam trafik. Dan yang kedua itu domain seperti web, WhatsApp, dan media. Trafik terbesar di antara layanan eksternal terkait pesan dan relay media. Lalu ada Spotify terkait koneksi streaming musik, dan Google domain akun Google.com terkait sinkronasi akun dan telemetri jaringan NL. Domain seperti dan Microsoft
Domain seperti mobile, events, data, mikroskop terkait nilai prati dan pengaturan sistem Windows. Bahwa seluruh domain ini adalah layanan sah dan umum, bukan domain mencurigakan. Lalu, temuan umum. Pada temuan umum ini 97,8% dari seluruh volume CapCut 44 MB dari 46 MB terjadi dalam satu sesi UDP per antara 192.168.0.160 dan 162.168.0.101. Keduanya berada di jaringan lokal yang sama. Yang pertama, cara koneksi dibentuk. Kedua host melakukan negosiasi via protokol STUN, bidding atau loket request response dengan beberapa server tron eksternal sebelum trafik data UDP dimulai. Pola khas pembentukan koneksi per LTC atau IC per tuper. Dan yang kedua, karakteristik trafik payload UDP tidak dapat didedoket oleh WireSec, baik tampak acak atau transkripsi dengan bit rate stabil 2,2 Mbps selama 160 detik berturut-turut, konsisten dengan sesi audio atau video call atau screen sharing real time, bukan transfer file atau pola eksfiltrasi data yang biasanya bersifat brusty. Dan yang terakhir, identitas per 192.168.0.101 alamat MAC-nya bersifat lokal, administrate, diacak dan tidak terdaftar di trafik DHCP atau MDNS dalam jendela CapCut ini, sehingga jenis atau merek perangkat tidak dapat dipastikan hanya dari data yang tersedia. Dan yang terakhir, kesimpulannya itu dan rekomendasi kesimpulan, CapCut merekam 3,5 menit aktivitas Wi-Fi normal dari sebuah laptop Windows 11. Mayoritas volume data 97,8% adalah satu sesi media real time per tuper dengan perangkat lain di LAN yang sama. Yang ketiga, trafik aplikasi eksternal wajar dan teridentifikasi jelas WhatsApp, Spotify, Google, dan Microsoft. Yang terakhir, tidak ditemukan indikator kompromi IOC seperti pola background C2, domain mencurigakan, atau transfer data per volume besar ke luar jaringan. Rekomendasinya tindak lanjut. Yang pertama, tidak di identitas 192.168.0.101 perlu dipastikan periksa tabel clean DHCP di router gateway pada rentang waktu 9:09 sampai 05 9 menit sampai 9 menit 5 detik sampai 9 menit 9 detik 11 Juni 2026. Lakukan capture susulan di titik router, bukan hanya satu laptop, agar proses join atau DHCP perangkat per itu terekam. Yang ketiga, tidak diperlukan tindakan keamanan segera. Pola trafik konsisten dengan menggunakan aplikasi sehari-hari yang sah. Yang terakhir, simpan S256 berkas capture ini sebagai referensi bila diperlukan terverifikasi integrasi yang di kemudian hari. Demikian hasil analisis forensik jaringan yang telah saya presentasikan. Kesimpulannya, trafik dalam capture ini merupakan aktivitas jaringan yang wajar dan tidak ditemukan indikasi ancaman keamanan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya persilakan apabila ada pertanyaan.